Sekarang kalau Anda proyeksikan terakhir ya, proyeksikan puasa dan tidak puasa itu ke dalam kehidupan yang nyata. Bangsa Indonesia ini sebenarnya puasa sejak kapan? Zaman Orla itu puasa apa? Buko. Zaman Orba itu puasa apa? Buko. Reformasi ini lebih banyak bukonya apa puasanya? Atau oh ini buka banget untuk level ini puasa banget untuk level itu. Nah coba tolong dihitung semuanya. Nah Anda ini dengan Ramadan yang kesekian kalinya ini akan mencari buka atau Idul Fitrinya Indonesia atau tidak. Maka kita perlu pause sebentar untuk tafakur. Kan gitu. Untuk kira-kira akan bagaimana ini. Karena nggak usah nunggu Ramadan, kene iki wis poso terus. Aku iki ora bipiro tapi tak lakoni mek sitok tok iku. Gitu loh. Nah, aja negatif poligami enggak apa-apa, indah, bagus. Tapi dolek orang ndo umur 99. Ireng lowemu irunge pesek anake songo. Utange akeh, rabi dukur derajatmu. Lah nek arek enom ayu ya wajan ya gelem. Lah aku ya gelem sapa sing gak gelem ngawur arek-arek. Oh alah. Rumangsane kene ra gelem harus dia pengen. Cuma berat. Gitu ya. Itu juga puasa. Jadi gini, kalau kita lebarkan dikit aja, kan Anda harus mengenali dirimu. Dirimu itu misalnya dari 5 rukun Islam, itu identifikasi karaktermu yang mana. Kamu orang yang manusia yang tipologinya syahadat, apa tipologinya sholat, apa puasa, apa zakat, apa haji. Jadi kecenderungan irama hidupmu, improvisasimu, ketahanan dan stamina mentalmu itu berbeda-beda. So, kalau kamu manusia puasa berlaku dengan budaya sholat, kamu tidak kuat. Kamu harus menemukan dirimu. Nah orang kayak saya ini memang katurangan saya, watak saya, karakter saya sejak dari sononya oleh Allah disuruh berwatak puasa. Jadi tanpa diajari Ramadan pun sejak kecil saya berpuasa. Tapi kalau puasa Ramadan itu kan puasa semester 1. Maksud saya ada puasa-puasa yang lebih nyata. Bisa kawin banyak tapi tetap berani kawin hanya 1. Itu puasa yang luar biasa. Luar biasa. Gila Pak. Bisa jadi menteri tapi tidak menjadi menteri. Bisa menjadi presiden tapi tidak mencalonkan diri jadi presiden. Bisa punya akses, punya segala macam tapi semua tidak dipakai karena yakin bahwa Allah sajalah yang paling nikmat untuk menghidupi sesuap nafsi saya. Itu juga sejenis puasa. Meskipun saya tidak akan mengharuskan kepada siapapun selain saya, tapi Anda harus menemukan puasamu masing-masing. Maka kalau kenali apa kamu orang sholat, apa kamu orang wong sadat itu pokoknya isone sadat tok. Ngomong mari ngono turu, ngomong ngono tok. Ini harus segera ada revolusi. Blek turu. Dilobe sih. Ada. Tenang bis. Ya ini manusia sadar plus bir, ya. Toh, tidak apa-apa. Manusia syahadat bekerja sama. Dia membutuhkan manusia sholat, dia membutuhkan manusia zakat, dia membutuhkan manusia sholat, menunjukkan zakat, membutuhkan manusia haji. Mereka semua berfungsi. Di setiap kantor ada yang bagian syahadat dok. Ada bagian sholat yang memelihara secara rutin istiqomah, gitu. Ada yang bagian puasa, sebentar, yang mengontrol, sebentar, ayo kita runding dulu kan gitu. Ada yang bagian zakat, inisiatif untuk sosial contribution. Ada yang bagian haji, sebentar, kita harus selalu punya puncak prestasi gitu. Jadi 5 jenis manusia ini ada di setiap komunitas. Apa komunitas budaya, perusahaan, kabinet dan seterusnya. Jadi kalau mau bikin kabinet dihitung berdasarkan 5 jenis manusia ini. Itu ceritanya. Kalau Anda memakai itu saja, itu Tuhan sudah senang dan akan menolong kabinet.
Tapi kalau kabinetmu disusun berdasarkan tawar-menawar antar kelompok-kelompok dan keuangan, maka kamu tidak akan ditolong sampai kapan. Apalagi kamu presiden yang tidak punya otoritas, kamu hanya punya 10% dari otoritasmu. Yang 30% ada pada istrimu, yang 60%, 60% ada pada mertuamu. Loh, kamu cek kalau tidak percaya. Itu power sharing. 60% di ibu mertua, ibu sepuh. 30% di istri, 10% dia mau bagaimana memimpin Indonesia dengan otoritas 10%. Ya tidak apa-apa. Tepat dengan rakyatnya. Memang rakyatnya cocoknya presiden yang seperti itu. Tumbuh ketemu tutup, hanya nggak ada lihat rakyat. Tidak ada masalah, makanya bangsa Indonesia survive saja. Tidak ada masalah dan tidak usah punya cita-cita yang terlalu tinggi. Memang sudah jadi habitatnya seperti ini. Gitu loh. Jadi memang bakatnya bangsa Indonesia itu puasa. Hari raya yang kapan? Ya karena tidak tercapai-capai hari raya yang sejati, akhirnya ya wes lah mudik, yang penting mudik. Jadi akhirnya mudik. Nah kata mudik itu dari mana itu Pak Nur Somad? Saya cari apa itu mudik. Kalau mudik itu apa bahasa Arab artinya? Mudik, oh betul mudik. Mudik itu nek bahasa Jawa Timur mudik munggah. Mudik rono rek itu. Tapi nek mboh nek mudik iya apa kan? Tapi secara universal mudik itu memang sangat indah karena setiap manusia akan pergi kembali. Jadi perginya itu kembali. Jadi dia pasti pulang. Nah pulang yang paling dekat adalah ke leluhurnya di kampung halaman. Pulang yang lebih jauh adalah ke sejarah yang lebih jauh. Pulang yang sejati adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Jadi mudik itu sebenarnya adalah kesadaran untuk tauhid. Pokoknya tak lem. Terus kok gendeng tak delokno alasan, saya apik mlebu swarga. Enaknya Maia itu setan saja dibela. Dan ini setan sedang marah di Indonesia. Kembalikan setan kepada aku. Hak-haknya setan diambil alih oleh manusia, tidak untuk keteguhan sikap, tapi untuk kemunafikan. Setan itu kalau jahat, tidak menutup-nutupinya dengan baju koko, tidak menutup-nutupinya dengan peci. Setan jahat dan tidak ditutup-tutupi dengan acara religi, tidak ditutup-tutupi dengan mall takwa, supermarket iman, restoran istiqomah. Wah, setan mure-mure yo apa cak? Apa? Lah kok Ramadan teko kabeh dadi Islam iki ya apa? Kok bos kabeh mukminin muslimin kabeh takwa iki kan. Aku mlebu sepur takwa. Mlebu mall takwa. Wong mlebu TV muslim kabeh. Lho, kok moro-moro dadi muslim soleh kabeh ya apa iki cak? Lho mulane kon diborgol. Gitu. Kon diborgol. Jadi setan diborgol digantikan oleh manusia untuk menggantikan fungsi setan. Saya sebagai salah satu tokoh setan tersiksa kalau Ramadan di Indonesia. Tersiksa aku. Masuk kemanapun ketemu orang Islam baru. Ada 2 kali saya masuk restoran waktu berbuka puasa, tak bentak yang punya restoran. Lagune ganti Beatle. Pos anggur poso, posida. Suasana di kota asik senangkan hati. Suasana kota santri asik dan menyenangkan hati. Tiap pagi dan sore hari santri-santri kesana kemari membawa kitab suci di tangannya. Jadi kota santriku nggone wong ngaji awan bengi, kano sing ngliwet, kano sing ngabot gawe, kano sing masak, kano sing dagang, kano sing tani, ngaji. Allahu
Akbar, kota santri isinya orang mengaji, isinya orang pengajian. Ustad ana uwit diceramai. Kama kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyiban asluha tsabit wa far'uha fis sama. Terus witing ini. Mbok nek wis ustad lawannya preman. Nek preman ojo dipercaya, percaya sama ustad. Puas, berarti aku sebagai setan ibu Ramadan, ya Allah cepat